وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث لجميع العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim, para kiai yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama diamukan sesepuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ranting Desa Tambang Mas, Simbah Kiai Jimat Agung, Ajengan Adang Ismail, dan juga sesepuh yang lain, para pengurus ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama Desa Tambang Mas, Rais Suriah, Tanfidiyah, dan juga pengurus yang lain, warga NU, muslimin, muslimat, Nahdiyin, Nahdiyat yang sama-sama kita hormati, organisasi pendukung Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari organisasi Persilatan Bintang Surya dengan ketua cabangnya beliau Bapak Waji Setiaji yang sama-sama kita hormati, dan juga organisasi Persilatan yang juga mendukung Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari SHTRATE dengan ketuanya untuk wilayah Tambang Mas yaitu Bapak Nur Syahid, dan untuk cabang Saudara Zainal Arifin, dan juga organisasi yang lain, dan juga organisasi ini Persilatan milik NU sendiri yaitu Pagar Nusa dan Gasmi. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak ketinggalan para generasi muda NU, baik Banser, Ansor, Fatayat, dan seluruh banom yang ada di bawah NU yang lain, seperti Lembaga Dakwah NU, JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, dan yang lainnya yang sama-sama kita hormati. Nah, malam hari ini bisa kita sama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita bersama, menyelamatkan kita bersama dari virus corona sing saiki ibune teko yang namanya Omikron. Sebentar lagi sing teko Abikron. Iki dhek ibuke sing pertama teko anake jenenge Covid. Iku anake semeh lunga, ibune teko jenenge Omikron. Engko disusul bapake jenenge Abikron. Muga-muga wong NU kabeh slamet mulai saka anake, saka ibuke, saka bapake. Amin Allahumma amin. Nah wis pakane yaine teko jadi kron ya. Iku teko kabeh wis gawe kalimate Omikron sedangkan yo Abikron. Boleh makane wis teko. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama niat hormat hari lahirnya Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan betul-betul kita menjadi warga NU yang diakui oleh pendirinya Nahdlatul Ulama sebagai santri-santrinya para pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya itu disimbolkan pakai tumpeng. Pak Ubun wong Jawa niku enggak ketinggalan dengan tumpeng. Tumpeng itu besar bawah, kecil atas. Artinya apa? Kalau di bawah kayak gini itu bermacam-macam ada semua. Tumpeng
tumpeng itu bawahnya itu isinya kan macam-macam nih. Ya tadi ono tempe, ono tahu, ya dadi ono sing wong NU, ya ono sing Banser segala macam, BSS, dan ikut kumpul di bawah semua. Tapi nanti yang naik itu tidak semuanya bisa naik. Wah, Padang itu naik enggak kira-kira. Jadi semakin ke atas semakin sedikit. Semakin ke atas itu orang-orang pilihan. Kalau di bawah itu macam-macam campur-campur warna-warna pun. Ya ono serundeng, ya ono kering, ya ono tahu, pada ngumpul di bawah semua. Dekat dengan nasi putih. Tapi yang betul-betul nasi putih ke atas itu semakin ke atas semakin berkurang sampai ujungnya tinggal beberapa orang ya. Lincik itu. Nah, di tumpeng iku kudu lincik itu coba papak istilah cocok belas. Gak tahu sejarah tumpeng itu berarti. Jadi tumpeng itu kecil di atas, besar di bawah. Beraneka ragam dicampurkan semua itu tumpeng. Loh, ngoten niku. Yang penting kita kumpul dengan nasi putih, walaupun masih rame-rame saja. Atau sekali kan kayak rame-rame. Mulai kalau saya menduur, niku kare Siti, saya Siti, ku sing putih-putih tok. Hari ini kita yang penting kumpul dengan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Insya Allah sego putih iki kelompok Mbah Hasim. Awake dhewe bangsane tempe. Ya tahu. Lah iku kelompok awake dhewe. Sing nasi putih itu sing bersih-bersih ku ya kelompok Mbah Hasim Masari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Syekhuna Khalil dan ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi kalau sampean melu kumpul mengko nak dipangan dicampur dadi siji, ya segone putih ya dipangan, tempene ya dipangan, kuwi dinikmati kabeh. Makanya itu nanti semuanya akan menikmati hasil, karena tujuan tumpeng itu disajikan untuk dimakan, maka nanti dimakan bersama-sama. Biasanya yang disajikan kalau sing dhuwur itu kamu kehormatan, mesti sing dhuwur Pak Mas, ora kok sing ngisor. Oh, bagane kiai iki dhuwur. Mboten iki ya, dadi sing dhuwur iku tamu kehormatan. Niki tumpeng sejarah tumpeng. Nek ora ngerti ya ngarani kuwi sirik. Ngarani kuwi bid'ah. Tradisine wong Hindu, tradisine wong Buddha. Tradisi adat budaya itu harus kita lestarikan. Selagi adat budaya tradisi itu tidak menyimpang dari tatanan norma agama Islam. Ini kekayaan satu negara, ini kekayaan satu bangsa. Kalau nanti budaya dihilangkan, negara kita akan kehilangan beberapa aset moral. Makanya eno niku nguri-nguri budaya napa mawon niku digandani ora kok dimusnahkan. Lah tumpeng niku riyen zaman Buddha, zaman Hindu niku lauk pauke ora ingkung ayam. Lauk pauke iku ingkung menungso. Maka para wali songo teko segone diutuhno, sing ingkung menungso digenti ingkung ayam. Mulane enggak sampean gawe tumpeng ingkunge ayam kuwi sing padha gedene karo menungso. Setengah kilo. Saya. Samakan dengan besarnya manusia. Oh, itu kalau bikin itu karena ayam ini pengganti dari ingkung manusia pada zaman dulu. Nasinya tidak dirubah karena nasi itu halal menurut syariat Islam. Yang haram itu ingkung menungso. Itu oleh para wali songo pada zaman dahulu itu digantikan dengan ayam. Saat ini nak ngono tumpeng kuis halal kanggone tiyang Islam. Wis ora ana menungsane ku sing bagian mangan. Ngoten nggih. Kira-kira entek apa ora semene iki kok. Hadratus Syekh
Hasyim Asy'ari kalau Syekhuna itu Syekhuna Khalil. Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari ini masuk gelar dari itu gelar dari Mekah, itu Hadratus Syekh. Tidak bikin gelar sendiri Mbah Hasyim itu gelar yang diberikan dari ulama-ulama sedunia yang ada di Mekah. Itu memberikan gelar Mbah Hasyim dengan sebutan Hadratus Syekh. Maka Hadratus Syekh sowan ke tempat Syekhuna. Syekhuna itu guru-gurunya para kiai, guru kita semua. Gurunya wali di Jawa setelah Wali Songo itu rata-rata itu mengambil kitabnya, mengambil ilmunya itu dari Syekhuna Khalil. Mbah Hasyim Asy'ari waliullah mengambil dari Mbah Syekhuna Khalil. Mbah Bisri Sansuri waliullah mengambil dari sanad keilmuannya, mengambil dari Syekhuna Khalil. Mbah Wahab Hasbullah waliullah mengambil sanad ilmunya dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Raden Asnawi Kudus waliullah mengambil sanad ilmunya dari Syekhuna. Dan masih banyak kiai-kiai, hampir seluruh kiai Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu rata-rata mengambil sanad keilmuannya dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim sowan ke tempat gurunya, mohon doa dan restunya serta izinnya kiai-kiai mau bikin wadah perkumpulan. Mbah Khalil Bangkalan ngutus santrinya dari Asem Bagus yang namanya Syekh As'ad Samsul Arifin, seorang waliullah. Itu diutus oleh Syekhuna Khalil karena pada waktu itu masih nyantri di sana, diutus supaya berjalan kaki menuju ke tempat Syekhuna Khalil dan menyerahkan tongkat dari Syekhuna Khalil. Tidak bicara, serahkan, dan juga tasbih yang dibawa diserahkan, tidak usah pakai bicara apa-apa, itu langsung diserahkan. Tapi wong sama-sama waliullah, dengan isyarat itu langsung nangkep. Tidak seperti kita pakai ngomong berulang-ulang kali aja belum nangkep, apalagi cuma pakai bahasa isyarat kayak gitu, tidak akan nangkep sama sekali. Karena ini derajatnya sama-sama wali Yullah, maka dengan isyarat itu nangkep bahwa gurunya telah merestui kiai-kiai pesantren, bikin organisasi, bikin jam, iya, kan udah pernah tahu ini. Akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari sak rombongan Mbah Wahab, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Ridwan dan yang lain ini musyawarah bahwa gurunya telah merestui kiai-kiai pesantren yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diizinkan untuk bikin jam'iyah. Apa yang melatar belakangi Mbah Wahab Hasbullah punya ide dan gagasan? Karena di Saudi Arabia, di Mekah ini muncul paham, yang paham itu adalah paham Wahabiyah. Itu muncul di Mekah pada waktu itu, gencar di Mekah. Paham Wahabi dengan digoncengi oleh Inggris, negara kafir pada waktu itu. Karena Muhammad bin Abdul Wahab, ojo salah sandan Muhammad kono loro yang berperang. Siji Muhammad bin Abdullah, loro Muhammad bin Abdul Wahab. Terus sampean melu sapa? Waman nabiyuka, sapa nabimu? Muhammad bin Abdul, gebuki malaikat kowe. Kok malah Muhammad bin Abdul Wahab? Pukul malaikat ya. Ini munculnya gerakan Wahabi besar-besaran di Saudi Arabia. Situs-situs sejarah itu dihancurkan semua. Ini atas usulan dari Inggris sebenarnya. Karena apa? Agar supaya akan hilang. Ini pintarnya Inggris.
negara non muslim para aku. Gak seperti di Indonesia. Indonesia itu banyak makam wali yang ditemukan langsung dibangun, diziarahi. Lu ngoten niku di Indonesia. Bisukul walidain, maka disebut Tuhan kedua setelah Allah itu adalah kedua orang tua. Ridho Allah terletak ridhonya kedua orang tua, murka Allah terletak murkanya kedua orang. Terus sampai disandarkan, itulah namanya Tuhan kedua setelah Allah. Ya wong itu, maka di mana-mana kita harus minta restu. Di mana-mana kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan ditinggalkan, harus diziarah dulu sebelum kita ziarah ke makam-makam yang lain. Ziarahi dulu dua orang tua kita. Maka menurut Syekh Abdullah Bafadhol, ziarah kubur itu hukumnya ada 3, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Itu ngendikane itu Syekh Abdullah Bafadhol. Tak terang nongko bar jam 12. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat kiai-kiai itu setelah sepakat, ya kan? Istilahnya mau bikin jamaiyah, terus logonya itu bagaimana? Logo NU apa asal gambar? Yang diserai bikin logo NU itu Mbak Ridwan Suwadaya. Mbak Ridwan yang diserai logo NU, bikin logo kayak gini. Mbak Ridwan itu beberapa malam istikharah, mohon petunjuk yang layak dan cocok untuk logo NU. Itu NU itu belum ada. Untuk logo jamiah kiai istikharah Mbak Ridwan. Begitu mendekati pelaksanaan, Lambang NU itu hasil mimpi. dengan tidur tidak, ini posisi Mbah Ridwan itu habis sholat istikharah, kemudian wiridan, sakliyepan muncul di depannya simbol NU, yaitu bumi yang dikelilingi dengan tali. Ada bintang 5 di atas, yang tengah besar, kanan kiri kecil, di bawah ada bintangnya 4. Ini yang hasil istikharah. Nama Nahdlatul Ulama itu setelah diputuskan Parlemen. Yang resmi bikin tulisan Nahdlatul Ulama itu Mbah Ridwan. Setelah diputuskan bahwa nama organisasi kiai itu adalah NU. Makanya sampai hari ini alhamdulillah NU dari lahir sampai sekarang merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Walaupun lahirnya duluan Muhammadiyah tahun 12, NU tahun 26, tapi alhamdulillah NU iso ngalahno gedene Muhammad. Dan bahkan NU sampai hari ini masih digandrungi umat Islam di seluruh dunia, tidak hanya masyarakat Indonesia. Maka sekarang banyak yang namanya PCI, pengurus cabang internasional. Dan bahkan di Amerika yang negaranya mayoritas non muslim, sekarang ada PCI Nahdlatul Ulama, ada namanya pengurus cabang internasional yang ada di Amerika dan di negara-negara yang lain. Inilah NU para rabu. Makanya alhamdulillah Allah menunjukkan jalan kepada kita, mengikuti jalan ulama yang mengamalkan ilmunya, yaitu para kiai pondok pesantren yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Rabbi nggih para rawuh nggih. Akhirnya setelah terjadi gejolak di Saudi Arabia, Wahabi menguasai dan didukung oleh pemerintahan Raja Ibnu Saud. Seluruh situs sejarah mau dihancurkan kabeh, sampai sudah punya rencana ingin menghancurkan makbarah Rasulullah dan 2 sahabatnya. Maka akhirnya ulama ini membentuk persatuan ulama dari dunia, dikirim ke Mekah, mewakili nggih menika Mekah karo Madinah.
Iku akhirnya diantara yang diutus Indonesia niku Mbah Wahab Hasbullah niku diutus. Niku diutus di Mekah meminta jangan sampai makbarah Rasulullah ini di bumi ratakan dengan tanah. Itu terakhir kalinya ini dari dulu NU punya rencana bikin koin NU. Untuk koin ini nanti dibawa pulang masing-masing, ya bapake, ya ibuke, ya anake tidak masalah. Punya sisa uang belanja 10.000 masukkan. Punya uang belanja sisa 5.000 masukkan. Dan bahkan punya sisa belanja 500 rupiah masukkan. Disimpan di rumah masing-masing, Bu. Sampean bar blonjo ning gone Alfamart ana receh 2.000 lebokno. Nanti sebulan kita bawa, ini sudah spesial, ini ada masukannya, di bawahnya ada untuknya tinggal buka. Jadi tidak rusak sampai kapanpun kiamat, insya Allah ijazah sampai praktis. Jadi ini tinggal masukkan sini, nanti udah kalau di bawah selapan kita buka di sini nanti dihitung. Betul ya? Nah ini dibagi satu-satu, nanti setiap ada sisa uang entah itu 500, entah 1.000, entah 2.000, syukur-syukur gajian kok dikira untuk andel ini 50.000. Nah ini ngatain niki para rawuh, lah sakit pun bagi kalian niki monggo. Niki wong NU, sing mengaku NU nggawa siji-siji. Ampun niki mangke ten omah diisi sak duwe-duwe 1.000 ya lebokno 1.500 ya 500, syukur-syukur sing warnane abang ya tambah apik. Demi NU karena kita punya rencana NU Tambang Mas mau bikin nggih menika kantor ranting NU. Saya harapkan nanti kantor ranting NU bila perlu niku makin terbaik seprovinsi Jambi. Harapan saya kayak gitu. Maka ini tanggung jawab kita bersama untuk nyengkuyung bikin kantor ranting NU. Lahan lokasinya sudah ada, tinggal waktu pelaksanaannya. Dengan cara demikian, mudah-mudahan nanti rencana kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. NU yang ngono kuwi gak sampean pupuk ya mutu walayah ya urip ora ngentekno biaya. Nah niki para rawuh mulane dirumati nggih. Sing apik niki mangke duweke sampean niki Mbah Hasyim Asy'ari mirsani. Ya Allah, NU Tambang Mas semangat didongakno Mbah Hasyim Asy'ari teng mriku niku para rawuh. Didongakno Mbah Wahab Hasbullah, didongakno Mbah Bisri Sansuri, didongakno Syekhuna Khalil Bangkalan, seluruh pendiri Nahdlatul Ulama akan mendoakan kita bersama-sama. Apa yang menjadi harapan dan tujuan kita didoakan, mudah-mudahan terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Mekaten para rawuh, pertemuan dalu menika mudah-mudahan ada manfaat barokahnya dan mudah-mudahan kita menghormati ulang tahun NU yang ke-96. Mudah-mudahan betul-betul kita diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan pendiri NU sebagai murid dan santrinya. Dengan kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah menguatkan akidah kita ala ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا.
فيها اللي تمنيت وياك حسيت أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا، ضحكة قلوبنا حنين، ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس. أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. عشت بيك احساس بالدنيا كلها، لحظة له انا حبيبي في حياتي ما عشتها. لقيتني بجري عليك، انا عيني في عينيك ومسكت ايديك. في بعد كده جمال ما شفتش زيها، اجمل ما شافت عيني حياتي كلها. عيونها للسهران انا فيها حيران، هاي عيني يا ليل. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده أجمل